Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 9. Makan malam terakhir. Selesai dengan surat-surat El, Kashfa lantas menggabungannya dengan gulungan lain yang telah lebih dulu dia masukkan ke dalam kotak kayu bertuah miliknya. Kashfa lantas mengelilingkan pandangannya, menyisir ruang kerja. Ada yang mengempas berat dari nafasnya. Kepiluan. Dia harus meninggalkan tempat ini dan tidak pernah tahu kapan kembali. Mungkin memang tidak akan pernah kembali. Seperti hendak mengucapkan selamat tinggal pada setiap benda di dalam ruangan itu. Telapak tangannya mengelus permukaan meja yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Dia lantas bangkit dari bangkunya, mendekati jendela besar yang menjadi perlintasan cahaya ketika pagi tiba. Kashfa membuka daun jendela kayu itu lebar-lebar, memandang langit lepas dan jajaran pegunungan yang membingkai tanah Persia. Persia adalah mahakarya Tuhan lewat sentuhan seni yang minimalis. Secara keseluruhan, tanah yang dihuni peradaban tinggi sejak ribuan tahun lalu itu berbentuk seperti meja trapezoid, dibingkai oleh zigzag tebing-tebing bersalju, diapit dua baris pegunungan, Elbrus dan Zagros yang kerontang. Hujan turun sangat jarang, tidak ada air, kecuali tumpukan salju yang menunggu mencair. Pegunungan Elbrus adalah timbunan bebatuan raksasa di sepanjang Laut Kaspian. Klimaksnya ada di puncak Demavan, yang berdiri jangkung belasan ribu kaki membariskan puncak-puncak Kaukasus di Eurasia, Hindukus di Asia Tengah, dan pucuk-pucuk Pamir di Himalaya. Tidak kurang dramatis, pegunungan Zagros seperti pinggang raksasa yang sedang rebahan, membujur dari utara ke selatan, membuat lengkungan fantastis di sepanjang batas Babilonia dan garis pantai Teluk Persia, menjadi pembatas dengan dunia yang penduduknya berbahasa Arab. Ada bintang di mata Kashfa. Dia mengira-ngira di belahan dunia itu sebuah sejarah sedang disusun, sekeping demi sekeping. Kashfa mengempas nafas perlahan. Dia paham, jika benar kisah yang dikabarkan El, sungguh kejutan luar biasa ketika tanah tandus Hijaz melahirkan sesosok Nabi Agung. Berbicara geografis, Arab bagian selatan jauh lebih menarik dibandingkan Hijaz. Wilayah kerajaan selatan diguyuri hujan dalam jumlah yang cukup setiap tahun. Wilayahnya subur dengan kebudayaan yang kuno dan canggih. Sebaliknya, wilayah Hijaz adalah stepa-stepa keras, wilayah liar dan menakutkan, dihuni ras manusia yang konon tak beradab. Bangsa Yunani menyebut mereka Sarakenoi, orang-orang yang tinggal di tenda-tenda. Dua kekuatan besar dunia, Persia dan Romawi, tak pernah tertarik untuk menaklukkan wilayah itu sebagai daerah jajahan. Bermimpi pun sungguh keterlaluan ketika timbul ide bahwa tanah liar itu akan melahirkan seorang nabi dan agama baru yang berpengaruh. Sungguh, di benak banyak orang, Arab adalah tanah tak bertuhan. Persia dan Romawi lebih tertarik untuk saling berebut kerajaan selatan. Romawi meminjam tangan Negus, Raja Abyssinia, untuk menaklukkan kerajaan itu dan menaruhnya di bawah kendali Konstantinopel. Bereaksi terhadap perkembangan itu, suku-suku Arab Selatan justru memohon kepada Persia untuk menyelamatkan mereka dari ancaman Abyssinia. Gayung bersambut, Khosrow I, ayah Khosrow yang kini berkuasa, menyerbu wilayah itu tahun 570. Kerajaan Selatan menjadi koloni Persia. Kristen Nestorianisme menjadi agama resmi di negeri itu. Sekarang kawasan yang terabaikan, padang pasir Arab yang ganas dan terbelakang, tiba-tiba menjanjikan sebuah nubuat kenabian. Jika memang yang digambarkan El mendekati kenyataan, Kashfa menghitung kemungkinan nabi dari tanah Arab itu menjadi salah satu kandidat pemenuhan nubuat Nabi Zardus. Sang nabi utusan Ahura Mazda berkata, ketika para penganut Zoroastrianisme melupakan agama mereka dan ingkar, seseorang istimewa akan dibangkitkan di tanah Arab. Pengikutnya akan menaklukkan Persia. Penyembah kuil-kuil api akan menghadapkan wajahnya ke arah rumah Tuhan yang dibangun oleh nabi yang dijuluki sahabat Tuhan di atas tanah Arab. Para pengikut nabi dari tanah Arab itu akan menaklukkan Persia, Madian, Tus, Balkan, tempat-tempat suci kaum Zoroastrianisme dan wilayah sekelilingnya. Nabi mereka adalah seorang manusia yang jernih bertutur dan sanggup bercerita kisah-kisah penuh mukjizat. Bisa benar, bisa salah. Kashfa sebenarnya tidak terlalu ambil pusing benar tidaknya karena Kashfa sebenarnya tidak terlalu ambil pusing benar tidaknya kenabian baru dari Arab itu.
Kasva lebih serius berpikir bagaimana mengembalikan kemurnian ajaran Zerdus dibanding benar-benar membayangkan nubuat itu terlaksana. Sebab, kebangkitan Nabi baru itu hanya terjadi jika para penganut Zoroastrian ingkar dan mengabaikan ajaran suci sang Nabi. Energi itu yang menguatkan Kasva untuk menyampaikan peringatan Zerdus kepada sang raja dalam upacara musim bunga beberapa hari lalu, agar Khosrow menjadi imam bagi seluruh penduduk Persia untuk kembali tunduk pada ajaran Zen Avesta dan Dasatir yang murni. Misi yang gagal, Khosrow lebih memikirkan wibawanya yang terganggu oleh peringatan itu dibanding benar-benar memperhitungkan kebenaran fakta bahwa ajaran Zerdus semakin terbengkelai. Filsafat api yang diwariskan oleh Zerdus jelas telah melentur semakin jauh dari ajaran asalnya. Praktik yang kemudian dilakukan oleh penganut-penganutnya bergeser dari filsafat api menjadi penyembahan materi api. Awalnya, api adalah simbol penyembahan kepada Tuhan. Menyalakan api berarti senantiasa mengikuti cahaya Tuhan dengan media kepatuhan terhadap aturan agama. Tuan Kasva, makan malam sudah terhidang. Kasva menyirnakan lamunannya. Angin lepas senja menampar wajahnya. Dingin luar biasa. Menoleh dia. Ini makan malam terakhir. Terima kasih, Yim. Aku segera ke ruang makan, ujarnya, sembari menutup daun jendela. Yim, lelaki tua yang menemani Kasva selama dia berada di kuil itu. Dia bekerja di kuil Sistan jauh sebelum Kasva datang dan tinggal di sana. Kepala rumah tangga, semacam itu. Mengatur semua kebutuhan penghuni kuil, terutama Kasva dan beberapa ahli pengamat bintang lainnya yang menjadi bawahannya. Saya yakin, Masya sedang dalam perjalanan menuju tempat yang sudah kami sepakati. Kasva tidak seketika menjawab. Dia memandangi Yim dengan cara yang spesial, seolah sedang menghitung uban yang mulai menjajah kepala lelaki itu. Masya, nama yang disebut Yim tadi adalah seorang kerabat Yim yang akan memandu Kasva keluar Persia. 2 tahun lalu, ketika pergi ke Suriah, satu rombongan suruhan Khosrow mengawal Kasva. Berangkat, sampai, belajar banyak hal, kembali ke Persia. Untuk mengulang rute yang sama, Kasva butuh seorang pemandu, terutama sekarang, ketika dia menjadi sorotan. Ketika dia sadar, Khosrow tengah mengamatinya dengan serius, mengirim mata-mata untuk mencatat apapun yang dia kerjakan. Orang lain akan diperlakukan semacam ini ketika dia memeluk agama dari luar Zoroaster. Sementara itu, dirinya justru dimata-matai karena ingin memurnikan kembali ajaran agama yang dibawa Zerdus itu. Sekarang, Kasva jelas butuh pemandu yang mengelabui mata-mata kerajaan. Engkau sudah terlalu banyak berkorban buatku, Yim. Tidak ada reaksi yang menandakan keterkejutan di wajah Yim. Datar, tanpa senyum, tanpa kecemberutan. Hanya matanya yang sedikit mengantarkan sebuah pesan. Kasih sayang. Tuan Kasva, silahkan bersantap malam. Kasva mengangguk. Dia tahu tidak akan ada sebuah reaksi yang berlebihan dari wajah Yim, lelaki yang kadang dia perlakukan seperti ayahnya atau paling tidak kerabat yang dia tuakan. Lelaki itu miskin ekspresi. Susahnya, senangnya, sama saja. Konon, dia mengabdi kepada Khosrow sejak masih belia, dari kacung hingga diberi tanggung jawab besar mengelola kuil Sistan. Yim berasal dari sebuah desa bernama Gatas, nama suci yang penyebutannya sama dengan bagian-bagian tertua dari ajaran Zerdus. Sebuah alasan yang masuk akal mengapa Yim memiliki visi religiusitas yang lurus, jika tidak ingin mengatakan lugu, tanpa kritik. Anak-anak Yim telah membentuk keluarga-keluarga baru di Gatas. Istrinya, Masyana, tak tertolong dalam demam luar biasa 2 tahun lalu ketika Kasva berkelana ke Suriah. Dia meninggal di kuil Sistan. Artinya, kuil Sistan adalah hidup Yim seutuhnya. Kasva, pemuda brilian yang menjadi bos di kuil peneliti bintang itu, menjadi bagian penting dari keseluruhan hidup Yim. Kasva mengikuti langkah tertatih Yim, keluar dari ruang kerjanya, menuju ruang makan. Sepi, tidak ada orang lain. Kemana yang lain, Yim? Kasva memandangi menu di meja makan dengan takjub. Melimpah pilihan lebih daripada biasa. Sajian utama, daging bebek dengan curahan saus kenari, tumbuk, dan sari delima. Pilihan lain, ayam kuning dengan bumbu saffron, dengan lemon dan bawang. Pilihan terakhir, irisan daging kambing panggang dibaluri saus manis. Lauk pauk untuk menemani nasi basmati panas dengan mentega yang meresap. Macam-macam sayuran hijau dan rempah-rempah berjejer apik. Lengkuas, lada merah, terong, bawang, dan tomat. Bumbu-bumbu penyedap, mint, tarragon, dan adas.
pencuci mulut yang menyegarkan bahkan hanya dengan melihatnya. Lemon, aprikot, dan pir. Hidangan begitu banyak. Kemana orang-orang? Yim menjawab datar. Mereka turun gunung, pergi ke desa melihat festival musim semi. Kita akan sanggup menghabiskan ini semua? Kasva tersenyum, tetapi air mukanya segera berubah. Dia menatap Yim dengan serius. Ini bisa sangat membahayakanmu, Yim, ujarnya sambil menarik kursi, lalu duduk dengan rapi. Khosrow akan segera tahu engkau terlibat dalam pelarianku. Semua orang turun gunung, dan engkau masih di sini. Bukan alibi yang bagus. Yim tetap berdiri di samping meja makan, tidak bergerak. Apa menariknya festival musim semi untuk manusia setua saya, Tuan? Dihitung dari umur 10 tahun, saya sudah mengalaminya puluhan kali. Tapi, kau akan dituduh berkomplot menyelundupkan aku keluar kuil. Yim tetap dingin. Dia menarik bangku di depannya. Duduk setelahnya. Dia dan Kasva dipisahkan oleh meja makan dari kayu berkualitas tinggi dan seluruh hidangan yang ada di atasnya. Jika itu terjadi, apa boleh buat? Yim memberi tanda dengan telapak tangan terbuka, mempersilahkan. Sekarang, bisa kita mulai makan malam, Tuan. Kasva terpana. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tahu, Yim memang tidak sedang memberinya sebuah pilihan.